Shalom, selamat malam para sahabat semua dimanapun Anda berada malam ini. Kami ada di rumah sedang live melaksanakan ibadah keluarga. Kita akan dengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan malam ini. Mari kita bersama bersehati menyembah Tuhan. Bersamamu Bapakku lewati semua. Sekali lagi kita katakan bersama Engkau ada bagiku, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananmu, perjalananmu teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang baik malam hari ini Bapa. Kami bersama bersehati mau mendengarkan pengajaran Tuhan. Roh Kudus menolong, mengurapi, beri kami kemampuan, kesanggupan untuk dapat menangkap isi hati Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, hingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Bagi Tuhan segala kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan buat kita semua yang terambil dari surat Yohanes yang ketiga. Surat 3 Yohanes ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya baca buat umat Tuhan. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Malam ini tema pengajaran firman saya beri tema menangkal virus rohani. Sebagaimana virus COVID ini yang sangat berbahaya dan mematikan dan ditakuti oleh semua orang, virus rohani ini pun sebenarnya mematikan. Tetapi banyak orang kurang memahami, banyak orang kurang menyadari, banyak orang kurang sensitif terhadap virus rohani ini, sehingga mereka cenderung mengabaikan. Mereka cenderung lalai kalau urusan-urusan rohani. Kalau urusan jasmani,
urusan dunia, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Mereka dengan giat, bahkan banyak orang bekerja setengah mati untuk mendapatkan apa yang dirindukan. Tapi kalau untuk perkara-perkara yang rohani, sedikit orang yang mau berjuang, berlomba, bersungguh-sungguh melakukannya. Dan saudaraku, biar malam hari ini kita belajar kebenaran ini, supaya kita mengerti bagaimana cara menangkal virus rohani ini yang datang setiap waktu sebenarnya, menggerogoti gereja Tuhan, menggerogoti orang-orang percaya. Sadar atau tidak sadar, Alkitab sudah menuliskan, ingat, iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setiap hari dia keliling dunia, dia berjalan-jalan ke setiap pelosok, ke setiap kampung, ke setiap gereja untuk mencari apa? Mencari mangsa yang dapat ditelannya. Siapa itu mangsanya? Manusia. Siapa itu mangsanya? Orang percaya. Siapa itu mangsanya? Anak Tuhan yang mau ditelan. Dari situ kita bisa mengerti bahwa ada yang bisa dimakan, ada yang bisa ditelan, ada yang tidak bisa ditelan. Saya berharap kita malam ini adalah bagian yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Kenapa? Karena kita punya kekuatan tentunya untuk menangkal strategi tipu daya dari iblis tersebut. Menangkal virus rohani. Sebelum saya menyampaikan cara menangkal, saya perlu menyampaikan klasifikasi virus rohani malam ini yang saya pelajari dan saya temukan di lapangan. Mungkin masih ada klasifikasi virus-virus yang lain yang kalau saudara bisa temukan, tentu itu lebih baik. Tetapi apa yang saya dapatkan di sini malam ini yang saya bagi buat saudara. Virus rohani yang pertama yang menyerang gereja Tuhan, yang saya pelajari, satu, pintar ngeles. Ini virus rohani yang sangat berbahaya. Maksudnya apa? Ketika firman Tuhan diberitakan dari mimbar, dan dia mendengar firman Tuhan itu, dia langsung ngeles. Oh, itu bukan buat saya, itu buat si Anu. Nanti khotbah semakin tajam, semakin keras, semakin menusuk, dia bentengi dirinya lagi. Oh, itu bukan buat saya, itu buat Ibu Anu, buat Bapak Anu. Pokoknya dia pintar berkelit. Dia ngeles dari kebenaran Tuhan, seolah-olah bahwa kebenaran itu disampaikan bukan buat dirinya. Tapi kalau firman Tuhan yang enak, firman Tuhan yang pas buat seleranya, dia akan dengan semangat berkata amin. Puji Tuhan. Kalau sesuai dengan seleranya, sesuai dengan kemauannya. Tapi begitu firman Tuhan yang keras mulai menyentil, mulai menegur, mulai memangkas kelemahan dan dosanya, dia langsung berkata, oh itu maaf, itu bukan buat saya. Diucapkan dalam hati dan pikirannya, oh itu buat Bapak Sianu. Nanti disampaikan lagi firman Tuhan, oh itu buat Ibu A, Ibu B, Ibu C. Pokoknya dia selalu mengelak ketika firman Tuhan yang keras itu, yang harusnya buat dia dan buat semua orang yang mendengar. Tapi karena ini virus, dan ada orang-orang tertentu di persekutuan, di ibadah raya, ibadah minggu, yang karakternya, sifatnya seperti ini, dia suka ngeles kalau firman Tuhan diberitakan. Apakah saudara seperti itu? Saudara yang tahu dengan Tuhan ya. Yang kedua, virus rohani ini tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Ini virus yang berbahaya secara rohani. Alkitab hafal, dia bisa tahu
Bahkan kalau pendeta khotbah, dia sudah bisa mereka-reka, sudah bisa meraba-raba akan kemana jalur khotbahnya ini. Setelah poin ini, poin berikutnya akan kemana? Dia sudah tahu itu alur ceritanya seperti cerita sinetron yang bisa dibaca, kira-kira begitu. Tetapi pertanyaannya, dia tahu kebenaran, tapi apakah dia melakukan? Ini minusnya anak Tuhan, minusnya gereja di sini. Karena ini virus yang mengganggu. Karena ini virus yang mencederai gereja Tuhan. Jadi banyak orang yang tahu kebenaran, tetapi tidak melakukannya. Makanya seperti khotbah saya tadi malam, kalau orang yang mendengar dan tidak melakukan, mereka diumpamakan seperti orang yang sedang membangun rumah di atas pasir. Ketika datang badai, datang gelombang, datang tsunami, tumbang. Ada masalah besar, tumbang dia. Kenapa? Karena tahu kebenaran, tapi tidak melakukan. Dan tahukah saudara, ini virus yang kedua. Virus yang ketiga, mau berkat, tapi tidak mau bayar harga. Ikut Tuhan, ajas manfaat, pengen sukses, pengen diberkati, pengen sehat, pengen berhasil, pengen anak cucu dipelihara, dilindungi Tuhan, sukses. Tapi kalau bicara ikut Tuhan pikul salib, dia mulai mundur selangkah, mundur 2 langkah. Kalau bicara ikut Tuhan menderita, dia mulai takut itu. Janganlah, itu bukan bidang saya, itu bidangnya pendeta, bidangnya penginjil, bidangnya pengerja, bidangnya hamba-hamba Tuhan. Kalau bidang saya mah, saya anak Tuhan, maunya yang enak-enak aja lah. Yang penting ikut Tuhan, diberkati, itu aja yang dipegang. Jadi ini virus yang ketiga yang membuat gereja sulit berkembang secara rohani tentunya. Kenapa? Karena banyak orang yang hanya mau berkat, hanya mau kebaikan, hanya mau pemulihan, hanya mau kesembuhan. Tetapi tidak banyak orang percaya yang rela bayar harga, yang rela pikul salib. Seperti lagu Pentakosta zaman dulu. Dan sekarang sudah jarang terdengar. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sudah jarang terdengar lagu ini di kebaktian-kebaktian. Kenapa? Karena sekarang yang ditekankan itu ikut Tuhan kaya, ikut Tuhan makmur, ikut Tuhan sukses, usaha berhasil, anak cucu diberkati, kita akan menjadi ahli waris surga, ahli waris bumi. Itu terus yang ditekankan. Tidak lagi ditekankan pada bayar harga dalam mengiring Tuhan. Itu jarang lagi sekarang ditekankan. Makanya virus ini berbahaya buat gereja di akhir zaman. Karena gereja sekarang lebih suka pengajaran-pengajaran yang mengenakan telinga, yang mengatakan bahwa iring Tuhan itu engkau pasti makmur, prosperity, itu yang janji Tuhan bagi orang-orang percaya. Dan ketika disampaikan begitu, dengan kencang dia berkata, amin. Kalau firman Tuhan bilang, ayo ikut salib, ikut aku, ayo menderita, nantilah itu. Bukan bidangku itu urusan para gembala lah itu. Dia akan buat alasan seperti itu. Itu virus yang ketiga umat Tuhan. Virus yang keempat, ibadah tradisi. Gereja lebih suka ibadah yang tertata rapi, teratur, ibadah yang sudah di setting sedemikian rupa. Kalau ada ibadah yang sepertinya lain, bukan mau belajar, tapi apa yang dibuat protes. Ada pengajaran lain yang sepertinya berbeda dari apa yang dimengerti, apa yang dibuat protes. Mulai bikin pernyataan-pernyataan di media sosial, mulai saling berargumen satu dengan yang lain, mempertahankan apa? Mempertahankan doktrinnya.
Padahal tahu saudara, kita semua sedang belajar. Tidak ada yang sempurna. Karena itu tidak perlu kita beradu doktrin hari-hari ini. Kita perlu beradu kebaikan, beradu cinta Tuhan, beradu takut Tuhan, beradu jalan dalam kebenaran. Itu jauh lebih bermanfaat bagi dunia dan bagi majunya pekerjaan Tuhan. Jadi kalau ibadahnya dilihatnya kurang cocok, tidak pas dengan seleranya, dia protes. Itu mah beda itu. Sudah lainnya itu. Kenapa? Karena kita sudah dididik mengikuti ibadah yang terpolarisasi dengan baik. Yang kelima, virus rohani yang kelima, beda yang diucapkan sama yang dilakukan. Ini virus orang Kristen yang berbahaya. Saking bahayanya virus ini bisa membawa orang ke neraka. Kalau bahasa kerennya disebut ini munah. Beda yang diucapkan sama yang dilakukan. Kalau apa yang diucapkannya di gereja, aku mau cinta Yesus, gitu. Tapi di luar gereja, betulkah demikian? Kan begitu. Kalau nyanyi di gereja, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Itu ucapan sangat baik, sangat positif, sangat rohani. Tetapi apakah dipraktekkan di hari-harinya dari Senin sampai Sabtu, bahwa asal Tuhan senang, semua rela kulakukan? Tidak begitu kan? Bersyukur kalau ada yang begitu. Tapi biasanya berbeda antara apa yang kita nyanyikan di gereja dengan apa yang kita lakukan di pekerjaan kita, di kehidupan kita hari lepas hari. Itu berbeda. Makanya itu virus. Kenapa? Kalau anak Tuhan di gereja sama, di kantor sama, di rumah tangga sama, di pasar sama, di pergaulan sama, dia akan tetap anak Tuhan yang menjaga kredibilitasnya sebagai seorang anak Tuhan. Artinya tidak boleh beda. Apa yang di dalam harus sama dengan apa yang di luar. Apa yang diucapkan harus sama seperti apa yang di dalam hati. Haleluya. Itu virus yang kelima. Beda yang diucapkan sama yang dilakukan. Virus yang keenam. Ini virus yang terakhir yang saya pelajari. Pintar menilai orang. Ini virus gereja, orang percaya. Kalau menilai orang pintar kali. Tapi kalau menilai diri sendiri, tidak mau. Sehingga tangan ini selalu menunjuk orang. Orang gampang kali dicap salah. Orang gampang kali dicap minus. Merasa dirinya lebih rohani. Merasa dirinya lebih senior. Merasa dirinya lebih banyak tahu. Ini virus yang berbahaya. Pintar menilai orang, tapi kurang pintar menilai diri sendiri. Sehingga selalu menjas orang lain kurang. Menjas orang lain gak cinta Tuhan. Menjas orang lain duniawi. Menjas orang lain tidak bermutu. Pokoknya kalau menjas orang lain paling jago. Tapi kalau menjas dirinya gak berani. Kenapa? Karena memang ini virus rohani yang sedang mengintai, yang sedang mencederai gereja Tuhan hari-hari ini. Sehingga satu dengan yang lain saling menyalahkan. Tidak sama doktrin, saling menyalahkan. Tidak sama pengajaran, saling menuding. Ini problem. Ini penyakit. Ini virus gereja yang perlu harus kita bereskan bersama-sama. Bagaimana cara menangkal virus? Cara menangkalnya, hidup dalam kebenaran.
Saya baca ayat 3 bagi saudara. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi untuk menangkal virus rohani ini, supaya jangan menghinggapi gereja Tuhan, supaya jangan menghinggapi saudara dan saya, caranya apa? Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus menghidupi kebenaran Tuhan setiap hari. Tidak ada alasan mood, enggak tidak mood. Pokoknya tiap hari firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau itu menjadi pedoman kita setiap hari, kebenaran Tuhan menjadi pedoman, menjadi patokan, menjadi tolak ukur dalam bertindak, bekerja, berperilaku, bertutur kata. Saya percaya kita akan hidup dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Contoh hidup dalam kebenaran. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 supaya lebih gampang kita mengerti. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau ada nasihat-nasihat yang tidak sesuai firman Tuhan, jangan ditangkap, apalagi disimpan di hati, apalagi dilakukan. Karena Alkitab sudah menuliskannya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya, yang tidak mengikuti langkah orang berdosa, yang tidak menyukai langkah orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang suka ngomong-ngomong sembarangan tuh, kumpulan-kumpulan yang suka menjelekkan orang, yang suka menjelekkan pendeta, yang suka menggosip-gosipin orang, mengada-ada bahan cerita, yang gak perlu diomongin, yang gak perlu disampaikan. Itu kumpulan pencemooh, kata firman. Jadi kalau kita duduk di sana, berarti kita orang berdosa. Makanya kita bilang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang hobinya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara tahu, orang yang hidup dalam kebenaran itu simple mengartikannya. Dalam ayat 1 dikatakan yang tidak berdiri, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 2, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. 3, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu contoh dari orang yang hidup dalam kebenaran. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membaca, mempelajari, merenungkan kebenaran ini siang malam. Apalagi sekarang kita sedang stay at home, tentu lebih banyak waktu untuk kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Jangan buat banyak waktu menghayal dan merenung. Bisa iblis yang menggoda. Pakai waktu yang sedang ada ini untuk duduk diam, bersekutu, bersaat teduh, merenungkan, belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita berbahagia. Karena ayat 1 kan katakan tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran itu pasti tidak akan kompromi dengan dunia. Hidupnya jelas, hobinya jelas. Apa hobinya? Mendengar dan merenungkan firman Tuhan.
Haleluya. Sebelum kita berdoa, kita naikkan satu pujian. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Inilah kerinduan kami malam ini kepadamu Bapa. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kami rindukan setiap hari. Dan biar ini menjadi kerinduan setiap sahabat-sahabat kami yang nonton, melihat, mendengar program ini. Biar mereka pun dilawat Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang sehat jasmani, sehat rohani, tidak tercemar dengan virus yang baru kami sampaikan. Tuhan menolong. Kalau ada virus-virus rohani ini yang sedang menguasai gerejamu, menguasai anak-anakmu, biar mereka dilepaskan Tuhan, dilepaskan Roh Kudus malam ini. Terjadi pembaharuan, terjadi pemulihan bagi setiap orang yang bersetuju dengan firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Sehatlah bangsa Indonesia. Pulihlah bangsa Indonesia. Damailah bangsa Indonesia. Amanlah bangsa Indonesia. Sejahteralah bangsa Indonesia. Selamatlah bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.